Bahan pangan di berbagai daerah di tanah air. Kenaikan terjadi pada harga cabai, sayur segar, dan bahkan harga daging sapi. Cuaca buruk seperti hujan deras yang menyebabkan banjir di berbagai daerah berdampak langsung pada naiknya harga komoditas cabai di pasar. Di Pasar Anyar, Kota Tangerang, salah satu pedagang menyebut kenaikan harga cabai sudah terjadi selama sepekan. Harga cabai keriting naik dari harga Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilogram, sementara cabai rawit merah dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga akibat dipicu cuaca buruk yang menyebabkan petani gagal panen hingga pengiriman barang terhambat. Cabai merah keriting. Dari harga berapa ke berapa tuh? Dari harga biasanya 50, hari ini 70.000. Rawit merah biasanya harga 40, hari ini 60.000. Mulai kapan sih Bi naiknya? Semingguan lah. Semingguan. Perkiraan ada tahu nggak sampai kapan Bi? Kayaknya sih sampai tahun baru biasanya. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas sayur di Pasar Sayur Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kenaikan harga sayur tidak hanya berdampak dari cuaca buruk, namun seiring program MBG yang berjalan, permintaan sejumlah sayur mayur justru meningkat. Hal ini mengakibatkan stok sayur berkurang, namun permintaan meningkat sehingga memicu kenaikan harga. Beberapa komoditas sayur yang naik, selada, terus wortel itu yang naik pesat. Pengaruh cuaca buruk sama ini kebutuhan MBG ya. MBG itu kan sekarang menjamur ya Pak ya. Jadinya emang kebutuhan sayur itu banyak sekali. Dampak cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi membuat harga berbagai jenis sayuran di pasar tradisional Kota Surabaya mengalami kenaikan. Petani menyebut kenaikan harga terjadi pada sayur wortel, selada, dan bayam. Harga wortel dari Rp15.000 naik menjadi Rp20.000 per kilogram dan bayam dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per ikan. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang merah sebesar Rp10.000, sementara harga bawang putih stabil. Tak hanya sayur, harga daging juga naik. Harga daging sapi mengalami kenaikan harga sejak beberapa minggu yang lalu di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya. Salah satu pedagang mengeluh sepinya pembeli akibat harga daging sapi yang mahal. Kalau yang bagus sih 100 sampai 125, ada yang 120. Kalau rawon ada yang 110, 105 juga ada. Soalnya daging itu kemarin itu sudah naik lagi, masih ada keturunan sampai sekarang. Pasarnya sepi, dagingnya naik. Kenaikan harga sejumlah komoditas diprediksi masih akan terus berlangsung hingga Natal dan Tahun Baru. Warga pun berharap pemerintah bisa menurunkan harga bahan pokok untuk membantu ekonomi mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Di saat terjadi kenaikan harga sejumlah bahan pangan, beberapa pedagang sayur di Pasar Sayur Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah justru merasakan peningkatan penjualan. Hal ini terjadi karena adanya permintaan sayur untuk program makan bergizi gratis. Menurut para pedagang, meski cuaca buruk memasuki musim penghujan dan harga sejumlah bahan pangan naik, aktivitas penjualan pasar masih tetap ramai. Kondisi ini salah satunya disebabkan program MBG yang sudah berjalan dan juga bertambahnya jumlah SPPG sehingga meningkatkan penjualan bahan pangan. Salah satu pedagang sayur mengatakan kebutuhan sayur setiap hari terus meningkat, terutama permintaan sayur untuk menu MBG. Bahkan ia harus ekstra menyiapkan sejumlah jenis sayur segar setiap hari demi bisa mencukupi permintaan sejumlah SPPG yang kini menjadi pelanggan tetap. Kenaikan harga sendiri terjadi pada bahan pangan berupa wortel yang naik dari Rp11.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Sedangkan selada dan sawi jenis pakcoy naik mencapai Rp30.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp19.000 per kilogram. Naik kalau barangnya berkurang, permintaan banyak. Jadi yang naik apa mawon, Bu? Saat niki wortel naik dikit. Sama selada naik dikit. Dari berapa ke berapa? Kalau selada itu dari 25 sampai 30. Melayani berapa SPPG itu? Ya 5 ada. 5 ada, 5, 6 ada. Itu mana aja alasan mereka rata-rata memilih ke sini kenapa, Bu? Ya mungkin harganya lebih miring daripada yang di eceran. Kalau di sini kan itu pengepul ya. Dengan adanya SPPG ini meningkat buatan Bu? Ya alhamdulillah ada kenaikan sedikit lah. Berapa?
Dijanjikan menjadi mitra penyedia makan bergizi gratis, puluhan pengusaha catering di Palembang, Sumatera Selatan diduga ditipu hingga ratusan juta rupiah. Korban bahkan telah menyiapkan dapur sesuai permintaan terlapor dan mengikuti seminar sosialisasi mengenai MBG. Kenapa banyak persoalan saudara-saudara yang ada di yang sekarang? Didampingi kuasa hukum, puluhan pengusaha catering melapor ke Polda Sumatera Selatan setelah menjadi korban dugaan penipuan berkedok program makan bergizi gratis atau MBG. Mereka mengaku tertipu oleh seorang pria bernama Sutio Putro Gentakarya yang mengklaim diri perwakilan Mitra Bakul Digital atau MBD sekaligus Mitra Badan Gizi Nasional BGN. Para pengusaha catering berasal dari Palembang, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Lahat, dan Banyu Asin. Oleh terlapor, mereka dijanjikan akan dijadikan sebagai mitra penyedia MBG dengan nilai realisasi sebesar 3 miliar rupiah. Korban kemudian diberi arahan mengenai penyetoran dana talangan sebagai modal sebesar puluhan juta rupiah dan diminta menyiapkan dapur pada akhir 2024. Korban juga diminta mengikuti seminar sosialisasi MBG. Namun hingga kini, korban belum juga dijadikan mitra MBG dan terlapor sulit dihubungi. Subdit 3 Jatan Rasdit Reskrimum Polda Sumatera Selatan yang menangani kasus ini telah menggelar penyelidikan. Yang mengiming-iming akan mendapatkan porsi dalam dapat memberikan makan gratis. Dengan iming-iming itu sehingga mereka meminta dana di depan untuk nantinya memberikan kerjasama dan memberikan nanti titik-titik untuk MBG, sehingga bapak-bapak ibu-ibu ini juga disuruh buat dapur. Nah, sudah banyak yang sudah buat dapur, sudah banyak yang sudah, tapi rupanya tidak ada sampai hari ini tidak ada realisasi sama sekali. Dan dana sudah di-PF ke bapak yang kami sebutkan di atas tadi. Dalam seminar tersebut kemudian terlapor janjikan kepada si korban bahwa terlapor dan kawan-kawan ini bisa menjadikan para korban ini sebagai mitra dari MBG. Untuk bisa menjadi mitra dari MBG ini, si terlapor ini kemudian mengarahkan kepada para korbannya untuk membayar iuran. Setelah mentransfer sampai hari ini, sampai sekarang, ternyata janji dari si pelaku ini tidak terpenuhi. Akibat dugaan penipuan ini, korban mengaku merugi hingga 500 juta rupiah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, program makan bergizi gratis di SD Negeri 9 Kota Jambi berhenti sementara. Akibatnya ratusan siswa membawa bekal untuk makan siang atau membeli makanan di luar sekolah. Memasuki hari ketiga program MBG di SD Negeri 9 Kota Jambi dihentikan sementara. Pihak sekolah menyebut pemberhentian ini dikarenakan dapur pengolahan makanan sedang dalam perbaikan sejak Senin lalu. Setidaknya ada sekitar 654 siswa di sekolah ini yang terdampak dan membawa bekal dari rumah atau membeli makan di luar sekolah. Wakil Kepala Sekolah menyebut program MBG SD Negeri 9 Kota Jambi telah berjalan sejak bulan September. Guru juga menilai menu MBG perlu lebih variatif karena siswa seringkali merasa bosan dengan menu yang diberikan. Berapa hari ini di stop karena ada renovasi dapur? Ini belum tahu sampai kapan, belum tahu sebelum dapat ini. Cuma dibilang sini kadang renov nanti apakah lagi faedah nanti diinformasikan kembali. Ya ada yang senang, ya karena cuma kadang untuk menunya yang kurang kreatif. Kompas Siang masih akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Sejumlah rumah di Lumajang, Jawa Timur ambruk akibat terjangan awan panas akibat erupsi Gunung Semeru. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas menambah jumlah alat berat untuk mempercepat pencarian korban hilang akibat longsor di Dusun Situkum, Banjarnegara, Jawa Tengah. 25 orang masih dicari.